Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang filosofi kepemilikan tanah dalam pandangan Islam. Tentunya dalam perspektif pengetahuan saya pribadi dalam bingkai catatan harian pegawai ATR BPN. Teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan atau milkiyah, pengelolaan tanah atau tasyarruf, dan pendistribusian tanah atau tausi. Ya, hal ini sesuai dengan tulisan dari kawan kita, Saudara Jamaluddin Mahasari dalam pertanahan dalam hukum Islam. Nah, bagaimana sih filosofi kepemilikan tanah dalam perspektif Islam, ya? Nah, di sini dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk tanah, ya, pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 42 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Artinya, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah semua makhluk hidup kembali, ya. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hadid, ya, ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, artinya miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut, ya teman-teman semuanya, pada hakikatnya menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu, ya, yang ada di langit dan di bumi, ya, termasuk tanah, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, ya. Ini juga diterangkan dalam tulisan, ya, Yasin Hudi, ya, Al-Amwal wa Al-Amlak Al-Amnah fi Islam, ya. Nah, kemudian Allah sebagai pemilik hakiki memberikan kuasa atau istikhlaf kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini, tentu sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, ya, telah diberikan kuasa atau istikhlaf kepada kamu sekalian. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh
pahala yang besar ya. Di sini sudah dijelaskan pemilik hakiki ya, bumi, langit dan bumi termasuk tanah ya, yang sering menjadi sumber sengketa, sering menjadi permasalahan ya. Pada hakikatnya milik Allah dan kita semua adalah hamba Allah yang diberikan kuasa atau istikhlaf, dan ini sudah diatur ya, diatur dalam Al-Quran. Nah, Sobat ATR BPN, dengan demikian ya, Islam telah menjelaskan dengan jelas bagaimana filosofi kepemilikan tanah dalam hukum Islam. Di sini ada dua hal, ada dua poin, yaitu yang pertama adalah pemilik hakiki dari tanah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah ya. Hukum Allah di mana? Di dalam Al-Quran. Hukum Islam di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu ya, filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah kecuali hukum-hukum Allah saja ya, menurut syariat Islam. Nah, ini dalam tulisan Abduh dan Yahya Al-Milkiyah fi Al-Islam halaman 138. Nah, mengatur pertanahan dengan hukum selain Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemilik tanah yang hakiki. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard abshir bihi wa asmi ma lahum min dunih min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Nah, artinya, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan hukum ya. Yang terakhir ya, lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Nah, teman-teman sobat ATR BPN ya, saudaraku semuanya ya, kita sudah mengetahui dalam konsep Islam, dalam syariat Islam, tanah pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hidup di dunia ini hanya diberikan kuasa atau istikhlaf. Sudah diatur semua bagaimana kita diberikan kuasa untuk mengolahnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendra Putih Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.